Ustaz, saya pernah mendengar kalau kita sesama manusia meminta maaf hanya ketika melakukan kesalahan saja, mohon ampunan, minta maaf, hakikatnya hanya kepada Allah. Ya. Tobat nasuha dan berniat untuk tidak mengulanginya. Apakah bulan Ramadan ini dijadikan untuk meminta maaf kepada sesama manusia itu diperbolehkan atau bagaimana? Maaf itu bukan hanya Ramadan, setiap waktu. Ya. Kita keluarkan dalilnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Posisi di mushaf standar paling kanan sebelah atas. Ya. Saya bacakan ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bergegaslah. Ya, segerakan, jangan tunda. Bergegaslah. Ya. Jadi ada sara'a, ada sa'a, itu beda. Ya. Misal, Anda yang laki-laki Jumatan, besok kita Jumatan ya. Quran surah ke-62 Jumu'ah ayat Al-Jumu'ah ayat ke-9, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Ya. Di situ fas'au diterjemahkan apa? Bersegeralah, ya. Jika disuruh untuk menunaikan salat Jumat, bersegeralah, bergegaslah. Nah, ini ada ayat Quran surah 3 Ali Imran 133 bunyinya wasari'u, diterjemahkan dengan yang sama, dan bersegeralah. Apa bedanya? Kalau fas'au dalam konteks Jumat itu artinya bersegera tapi dengan persiapan. Ya, Anda mandi dulu. Jadi kalau sudah tahu hari Jumat, 10:30 sudah siap-siap. Kalau nggak sempat pulang mandi, kenakan pakaian terbaik. Ibu bantu suaminya. Ya, siapkan pakaiannya. Ya, Masya Allah. Ketemu orang pakai jas, ketemu Allah biasa saja. Ya, gunakan minyak wanginya, kenakan yang terbaik. Sampaikan, Pak, doakan kami sekeluarga ya. Di antara duduknya khatib dengan naik lagi khutbah 1-2, ada doa yang sangat terijabah. Titip doa untuk anak-anak kita. Si sulung sedang ujian. Macam-macam. Dikompak di situ dalam kebaikan. Ya. Tapi kalau wasari'u itu artinya kerjakan, bergegas, dan nggak perlu siap-siap. Ya, bahkan berpikir pun nggak usah lah, seketika tunaikan. Ya. Di antara yang harus Anda segerakan tanpa persiapan itu beristighfar, memohon ampunan, termasuk ketika punya salah pada orang lain. Kata Allah, bergegas lakukan. Ya, jadi maaf ya, kalau Anda punya kesalahan siang, jangan menunggu malam untuk tobat. Khawatirnya begitu baru direncanakan, sore meninggal. Ya, segerakan. Jadi sifat itu segerakan. Jadi kalau Anda punya salah sebelum Ramadan, jangan tunggu Ramadan. Karena khawatir malaikat maut datang duluan. Ayo pulang yuk, tapi kamu belum minta maaf, ayo. Kan? Bahaya kan kalau begitu tuh. Hati-hati. Ya, jadi gak usah tunggu Ramadan. Nah, kalau sekarang Anda sadar saat di Ramadan, punya salah pada orang, segera minta maaf sekarang. Segera. Ya. Bukankah di situ disebutkan, ya wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ada orang yang seringkali memohon ampunan kepada Allah, mengevaluasi dirinya, kemudian dia bisa masuk surga seluas langit dan bumi. Ya. Ada seorang sahabat hidup di zaman Nabi. Di hadis riwayat di Musannaf Abdul Razzaq, riwayat Imam Malik, nomor hadis 20.559. Ya. Kalau Anda punya kitabnya, jilid yang ke-11, halaman 187. Dari Anas bin Malik. Mungkin di cetakan yang lain bisa berbeda. Ya. Ini yang kami temukan. Saya bacakan hadisnya. Ya. Satu kali Nabi SAW sedang duduk bersama sahabat di Masjid An-Nabawi. Ya. Tiba-tiba beliau berkata begini. Kata Anas bin Malik, fa idza yaqul, tiba-tiba berkata, sayatlu' 'alaikumul ana min hadzal fajj rajulun min ahlil jannah. Akan nampak pada kita, pada kalian sekarang di pintu yang ini seorang lelaki ahli surga. Fa'idha rajulun min ansarin, tiba-tiba yang masuk seorang lelaki kalangan ansar. Tantasifu lihiyatuhu min atharil wudu, janggutnya masih basah dengan air wudu. Tangan kirinya pegang sandal, masuk mengucapkan salam. 3 kali diulang-ulang, 3 hari berturut-turut, orang itu saja yang masuk. Abdullah bin Amr bin As tiba-tiba mengikuti orang itu, menginap di rumahnya sampai 3 malam. Disaksikan malam pertama tahajudnya biasa saja, tidak bangun dia, tidak serajin yang lain. Bacaan Qurannya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ud. Ya, besoknya hari ketiga dia tidak puasa, tidak seperti yang lain. Ketika akan ditinggalkan bertanya, Anda sih punya amalan apa? Sampai disanjung oleh Nabi, ya, sebagai ahli surga. Lihat dengan tawadhunya orang ini berkata, ma illa kama ra'ait. Saya tidak punya amalan istimewa kecuali seperti yang Anda lihat. Illa, kecuali saya hanya membiasakan sebelum saya tidur di malam hari, saya biasakan memohon kepada Allah untuk menghilangkan sifat iri hati dalam diri saya pada nikmat yang Allah berikan pada orang lain, dan memaafkan kesalahan orang yang punya salah pada saya. Anda bisa bayangkan. Ya, ibadah biasa saja, tapi sholat juga, puasa, cuma nggak terlalu sering. Hanya punya keistimewaan menghilangkan sifat iri hati pada orang dan memaafkan kesalahan orang. Kata Nabi, ahli surga itu. Ahli surga.